Kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, mulai ragu apakah memang ada tindak pidana dalam kasus ijazah Jokowi atau tidak. Kalau tidak, tentu penyidik tidak bisa memaksakan diri. Hak azazi dari terlapor tentu juga perlu dihargai. Ini disampaikan Rifai dalam talkshow CNN yang juga dihadiri Roy Suryo. Roy Suryo terlihat senang sekali dan memberi respon positif terhadap apa yang disampaikan kuasa hukum Jokowi itu. Ini semacam angkat bendera putih dari kubu Jokowi terhadap Roy Suryo CS. Memang hampir tak ada tindak pidana yang terlihat seputar kasus ijazah Jokowi ini sejak awal. Mereka pelapor dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, datang baik-baik ke rumah Jokowi dan diterima pula baik-baik. Tapi di ujung tiba-tiba Jokowi melaporkan mereka. Entah apa yang ada di dalam pikiran Jokowi ketika itu. Harus diakui sebelum kasus ijazah ini mencuat, Jokowi dan keluarga dalam hal ini Gibran mendapat tekanan politik yang sangat kuat. Kendati dibantah Jokowi dan Prabowo, tapi rumor matahari kembar terasa bukanlah isapan jempol belaka. Bahkan rumor ini terasa sebelum Prabowo Gibran dilantik dan berlanjut di detik-detik awal pelantikan. Belum lagi tekanan dari PDIP yang tak berhenti sampai sekarang. Usulan pencopotan Gibran dari para purnawirawan TNI tak bisa dipandang sebelah mata. Jokowi seperti maju mundur pula antara mendirikan partai sendiri atau bergabung dengan partai yang sudah ada saja. Sementara Jokowi sudah memantapkan diri pula tak menarik diri dari dunia politik. Ia seperti ogah mengurus hal yang lainnya. Hingga muncullah kasus ijazah ini dan ia seperti sengaja membesarkan kasus ini sebagai pihak yang lama dizalimi saat ini baru bisa membalas. Langkah Jokowi menunggangi kasus ijazah ini seperti oase di tengah padang pasir bagi pendukung Jokowi termasuk bagi Jokowi itu sendiri. Jokowi berangkat ke Jakarta dengan para pengacaranya yang menonjol siapa lagi kalau bukan si ganteng Yaakob Hasibuan, anak dari pengacara terkenal Otto Hasibuan dan istri dari artis cantik Jessica Mila. Dari Yaakob Hasibuan itulah diketahui 5 orang terlapor yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, Egy Sujana, dan Kurnia Tri Royani. Belakangan terseret juga Rizal Fadilah. Mereka ini sudah seperti akan masuk penjara karena pelapor langsung mantan Presiden Jokowi. Polisi seperti tersengat lebah dan langsung bergerak cepat memeriksa siapapun yang bisa diperiksa. Kasus ini seperti uji loyalitas polisi kepada mantan presidennya. Jokowi memilih polisi yang mengumumkan bahwa ijazahnya asli, bukan dirinya sendiri lewat konversi pers di hadapan wartawan di rumahnya seperti biasa, atau malah lewat pengadilan Solo di mana gugatan dilakukan M. Taufik warga Solo itu sendiri. Tak satu dua orang yang melihat langkah Jokowi ini aneh, ribet dan seperti ingin cari panggung sekaligus pengalihan isu. Megawati saja melihat itu, politisi PKB Daniel Johan dan termasuk Prof. Jimli Asidiki juga melihat itu. Rasanya 3 orang ini sudah mewakili banyak orang di Republik ini, kecuali pendukung Jokowi itu sendiri. Entah kenapa mereka ingin sekali melihat orang-orang yang berkoar-koar buruk tentang Jokowi dan Gibran dipenjara secara beramai-ramai, supaya ada pelajaran istilah Jokowi. Entah pelajaran tentang apa, lebih tepat istilahnya mungkin kriminalisasi sebetulnya. Bareskrim sudah mengumumkan hasil penyelidikannya dan sudah menutup pula kasus ijazah Jokowi ini. Ijazah Jokowi dinyatakan asli dan tak terdapat unsur pidana di dalamnya. Bareskrim sudah bekerja dan dipuji langsung oleh Jokowi. Kini giliran Polda Metro Jaya yang mengusut ada atau tidaknya tindak pidana pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Tapi Roy Suryo CS menolak hasil penyelidikan Bareskrim itu yang dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan pihak mereka. Lalu tiba-tiba saja sudah menutup kasus ijazah itu. Bukan polisi pula yang mengumumkan ijazah itu asli atau tidak, tapi putusan hakim di pengadilan. Tapi Polda Metro Jaya bergerak cepat memanggil terlapor. Konon terlapornya belum ada. 5 orang yang disebut sebelumnya diserahkan lagi kepada polisi. Ini bukti sulitnya menyeret Roy Suryo CS. Jokowi sudah terang-terangan mengatakan hanya akan membuka ijazahnya di depan pengadilan. Entahlah apakah ini sinyal harus ada tersangkanya
dalam kasus ini atau bagaimana? Bisakah Roy Suryo CS harus jadi tersangka dalam kasus ijazah ini? Tapi kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara sudah mengatakan bahwa tak bisa dipaksakan kalau memang tak ada tindak pidananya. A'azazi terlapor juga harus dihargai di sini. Sebetulnya Jokowi masih bisa membuka ijazahnya di depan pengadilan, tapi bukan di depan pengadilan pidana, melainkan di pengadilan perdata yang lagi berjalan di Solo dengan penggugat M. Taufik. Ini sesuai sekali dengan pendapat Prof. Jimli Asidiki bahwa kasus ijazah ini cukup di perdata saja, bukan di pidana. Penjara tak menyelesaikan masalah katanya. Tapi bisakah Jokowi menerimanya? Akankah Jokowi malu kalau ternyata tak ada tersangka pencemaran nama baik dalam atau pelanggaran Undang-Undang ITE dalam kasus ijazahnya ini? Ungkapan-ungkapan apa yang bisa menjerat Roy Suryo CS dalam kasus ijazah Jokowi ini? Apakah ungkapan bahwa Roy Suryo CS yakin bahwa 99,9% ijazah Jokowi itu palsu dari hasil penelitiannya bisa dijerat dengan pasal pencemaran nama baik atau pelanggaran Undang-Undang ITE? Ke pengadilan mana Jokowi akan membuka ijazahnya seandainya pengadilan itu tak pernah ada untuk membukanya. Bisa saja ditemukan dua alat bukti Roy Suryo CS jadi tersangka, tapi perjalanan masih panjang menuju ke pengadilan. Menang jadi arang, kalah jadi abu seperti yang sejak awal saya katakan. Tapi bisa jadi target Jokowi sudah tercapai dengan membesarnya kasus ini. Entahlah.